Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogawati Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA IT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo. Pada video ini, saya ingin berbagi tentang koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum mempelajari modul 2.1, saya berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi rumit untuk dilakukan. Saya harus melakukan asesmen awal untuk mengetahui karakter murid. Selanjutnya, saya harus merencanakan pembelajaran dengan cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu murid, serta membuat penilaian yang berbeda yang mengakomodasi minat siswa. Namun, setelah mempelajari modul 2.1, pemikiran saya menjadi berubah. Saya menjadi paham bahwa pembelajaran berdiferensiasi perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung setiap siswa untuk belajar. Sedangkan sumber, media, produk belajar yang berbeda adalah penunjangnya. Walaupun dalam pelaksanaannya banyak tantangan yang akan saya hadapi, seperti manajemen waktu, cara pengajaran yang harus variatif, membuat media-media yang efektif, dan lain-lain, tetapi saya yakin dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan refleksi, saya akan bisa menciptakan pembelajaran yang mendukung siswa untuk tertarik belajar. Kesimpulan dari yang sudah saya pelajari, modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya guru untuk menentukan tahapan dan strategi pembelajaran yang dilakukan sebagai bentuk respon guru terhadap kebutuhan belajar siswa yang beragam, sehingga guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung siswa untuk belajar. Cara melakukannya di kelas, yang pertama, guru perlu memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, membaca raport di kelas sebelumnya, berdiskusi dengan guru sebelumnya, melakukan asesmen formatif termasuk asesmen awal, dan refleksi proses pembelajaran. Yang ketiga adalah menentukan tahapan dan strategi pembelajaran. Keempat, melakukan manajemen pembelajaran sesuai yang direncanakan. Kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Dan yang keenam adalah melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Kebutuhan belajar siswa meliputi 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Dengan memperhatikan tingkat kesiapan belajar siswa, akan membuat siswa tertantang untuk menguasai materi atau keterampilan baru melalui lingkungan belajar yang baik dan dukungan yang memadai. Kedua, minat murid. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis minat dapat dilakukan untuk 1. Menyadarkan murid bahwa ada kesesuaian antara sekolah dengan kecintaan mereka. 2. Menumbuhkan motivasi. 3. Menjembatani dalam memahami ide melalui hal yang mereka sukai. 4. Mendemonstrasikan keterhubungan antar pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar. Tujuan dari memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, diantaranya adalah gaya belajar. Gaya belajar adalah kecenderungan bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual. Belajar dengan melihat atau misalnya melalui gambar, diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik, organizer. Yang kedua adalah auditory. Belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik. Yang ketiga, kinestetik. Belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hands-on, dan sebagainya. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat merujuk pada strategi berikut. Yang pertama,
diferensiasi konten. Membedakan pengorganisasian dan format konten materi yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi produk. Membedakan produk hasil belajar, latihan, penerapan, dan pengembangan dari yang telah dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi proses. Membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Kaitan antar materi pada modul 2.1 dengan modul yang sudah saya pelajari. Pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi sebagai bentuk respon guru terhadap kebutuhan belajar siswa yang beragam, sehingga guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung siswa untuk belajar. Yang kedua, menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran berdiferensiasi memperhatikan aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Yang ketiga, bermain sebagai kodrat anak. Dalam rangka menumbuhkan minat dan memfasilitasi siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik, maka dapat memasukkan permainan dalam pembelajaran. Kaitan antar materi pada modul 1.2, nilai guru penggerak, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada siswa. Secara mandiri, guru harus membuat rencana tahapan pembelajaran yang akan dilakukan berdasarkan refleksi dari pembelajaran sebelumnya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada siswa, serta melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk dapat saling memberi masukan tentang rencana pembelajaran yang akan dilakukan. Peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan siswa. Hal ini berkaitan dengan materi yang ada pada modul 2.1, yaitu dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi, dan refleksi pembelajaran, guru melaksanakan perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Selain itu, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberi kebebasan dalam menentukan cara dan hasil belajar, maka guru melatih siswa untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinannya. Kaitan antar materi pada modul 1.3, visi guru penggerak. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi sebagai upaya untuk mewujudkan visi guru penggerak. Kaitan antar materi dengan modul 1.4, budaya positif, menyusun kesepakatan kelas. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tahapan yang direncanakan, maka perlu dibuat kesepakatan kelas. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tahapan yang direncanakan, maka perlu dibuat kesepakatan kelas. Terima kasih dan salam bahagia.